Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru, kembali lagi dengan saya di channel saya. Kali ini saya mau menginformasikan ya terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh anggota DPR RI Komisi 10 khususnya ya, karena salah satu concern mereka yang di Komisi 10 ini berkaitan dengan dunia akademisi pendidikan, yaitu memperjuangkan hak-hak Bapak Ibu Guru ya. Dan Bapak Ibu Guru bisa menilai dari apa yang saya sampaikan ketika saya merangkum melihat dari hasil rapat Komisi DPR RI itu khususnya membahas terkait dengan guru-guru penerima TPG Triwulan 1 dan Triwulan 2 hingga saat ini gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa menilai sendiri apa yang saya sampaikan ini. Jadi ini merupakan ya bisa dikatakan keluh kesahnya para anggota DPR RI Komisi 10 terhadap guru-guru penerima TPG Triwulan 1 dan 2. Nah, seperti apa? Jadi, salah satu anggota DPR RI di Komisi 10 itu menyampaikan kekecewaannya terhadap kurangnya ucapan terima kasih dari para Bapak Ibu Guru atas bantuan dan perjuangan yang sudah diperjuangkan oleh DPR RI khususnya untuk Komisi 10 dalam memperjuangkan hak dan tunjangan guru seperti misalnya gaji ke-13 dan tunjangan profesi. Nah, contohnya begitu tunjangan turun ya, begitu tunjangan guru Bapak Ibu sudah dapatkan, itu ternyata masih jarang guru yang menyatakan terima kasih kepada DPR RI Komisi 10. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa menilai ya kira-kira bentuk apakah itu, apakah kekecewaan atau seperti apa. Nah, jadi kalau menurut saya, Bapak Ibu juga yang bagi penerima TPG Triwulan 1 maupun 2, ya sedikit-sedikit ya berterima kasih lah kepada anggota DPR. Tanpa mereka mungkin tidak akan Bapak Ibu tidak akan mendapatkan tunjangan profesi gurunya ataupun yang gaji ke-13 maupun gaji-gaji ataupun tunjangan-tunjangan yang lain. Karena itu adalah bentuk dari keprihatinan mereka terhadap Bapak Ibu guru. Jadi hal ini tuh dirasakan sebagai kurangnya kompetensi sosial dari para guru dan minimnya hubungan timbal balik antara guru dan lembaga legislatif yang memperjuangkan mereka. Nah, permasalahan penempatan guru ya. Jadi di Indonesia saya tidak tahu ya karakter guru itu seperti apa. Tapi kebanyakan guru-guru itu ketika sudah mendapatkan sesuatu yang sudah dia capai, yang dia sudah dapatkan, itu seringkali minim apresiasi dari guru terhadap anggota DPR RI ini. Ya, terutama bagi guru-guru yang sudah mendapatkan tunjangan Triwulan 1 dan 2. Nah, permasalahan penempatan guru PNS ini juga menjadi kebutuhan yang mendasar dan juga yang diperjuangkan oleh anggota DPR RI. Nah, kebutuhan klarifikasi data rasio dan distribusi guru juga menjadi permasalahan utama. Jadi, anggota DPR RI itu menyatakan bahwa banyak guru PNS itu menolak penempatan di daerah yang tidak mereka kehendaki, ya seperti misalnya Papua, Kalimantan, atau Aceh, meskipun mereka diterima sebagai ASN di daerah seperti misalnya Jawa Barat gitu. Nah, saya juga tidak tahu ya. Ya, kalau menurut saya kalau membelain guru, ya fasilitasnya disamakan dulu sama di Jawa, maka mereka pasti akan mau. Jadi kalau misalnya di fasilitas di Papua, Kalimantan, ataupun Aceh itu sama dengan fasilitas yang didapatkan di Jawa, maka tentunya guru-guru pasti tidak akan menolak. Nah, sayangnya berbicara terkait dengan fasilitas, kemudian guru lulus PNS dan harus ditempatkan di Papua, Kalimantan, dan Aceh, ya pasti kebanyakan akan menolak. Karena dari segi fasilitas, kemudian biaya hidup, gaji yang tidak terlalu besar, tunjangan yang terlalu yang tidak lancar, yaitu yang akan membuat mereka pada akhirnya berpikir dua kali untuk ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Nah, meskipun demikian, ini bertentangan ya dengan prinsip ASN yang harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia, dinyatakan dengan tugas bahwa konsekuensi masuk PNS itu siapkah guru ditempatkan di seluruh Indonesia ya. Jadi Persatuan Guru Republik Indonesia itu bukan Persatuan Guru Kabupaten Garut misalnya, semacam itu. Nah, kemudian poin-poin yang utama yang kedua itu yaitu kebutuhan klarifikasi dan validasi data ya. Ini penting banget ya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan
apa yang Bapak Ibu nanti akan dapatkan. Sebagai contoh misalnya tidak lancarnya pencairan TPG, banyak persyaratan setelah sudah memenuhi segala persyaratannya. Nah, itu adalah bagian bentuk yang sebenarnya diperjuangkan oleh anggota DPR ya. Misalnya dari rasio guru dan murid, itu disebutkan bahwa rasio guru di Indonesia itu adalah 1:18, yang secara statistik itu lebih baik dari Korea Selatan dan Jepang yang hanya 1,20/25. Namun, data ini perlu divalidasi karena ada kemungkinan ketidaktepatan data atau persebaran yang tidak merata, seperti itu ya. Di sisi yang lain, kalau kita lihat perbandingan antara kesejahteraan antara guru swasta dan guru PNS itu bak langit dan bumi gitu, statusnya berbicara kesejahteraan seperti itu. Nah, minimnya dukungan nyata di media resmi ya, seperti media-media DPR RI itu yang menjadi kemudian anggota DPR itu seperti apa ya, ya bukan tidak mau membela teman-teman guru ya, karena itu memang sudah menjadi tugasnya, tetapi ya mbok kalau misalnya Bapak Ibu itu sudah mendapatkan apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan, ya berterima kasihlah kepada mereka ya. Berikan sedikit apresiasi kepada anggota-anggota DPR ini ya. Kemudian distribusi guru ya, itu juga terjadi ketimpangan ya antara resistensi saat proses penempatan guru yang menunjukkan perlu adanya sistem distribusi yang adil dan disiplin kepegawaian yang lebih tegas. Jadi penting juga Bapak Ibu guru itu harus berkompetensi secara sosial dan kepribadian dalam kepribadian guru gitu ya. Jadi jangan dipikirkan oke, yang penting saya sudah dapat tunjangan profesi saya, kita nanti pikirkan yang belakangan lagi. Bukan seperti itu konsepnya Bapak Ibu guru ya. Jadi ada pendekatan-pendekatan sosial yang Bapak Ibu guru saya kira sudah dapatkan ya. Dalam mendidik siswanya juga harus mendapatkan apresiasi dari siswanya gitu. Nah, di sisi yang lain itu juga ada pendekatan dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya, di mana apakah revisi undang-undang ini akan berfokus pada status kepegawaian, dalam hal ini adalah PNS dan non-PNS yang berbicara terkait dengan kesejahteraan. Jadi berbicara misalnya bahwa guru di sekolah swasta itu bisa mendapatkan gaji misalnya lebih besar, misalnya 9 juta, dan merasa lebih nyaman daripada guru PNS. Tetapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga itu adalah tidak semua swasta ya seperti itu ya, hanya swasta-swasta tertentu saja. Ya kalau misalnya yang swasta yang sekolah internasional, ya mungkin gajinya lebih dari 9 juta dibandingkan yang negeri gitu ya. Nah, tetapi kalau swasta-swasta kecil, ya mungkin nasibnya lebih miris gitu. Nah, itu juga yang harus sebenarnya dipertimbangkan ketika ada poin-poin yang harus disampaikan. Nah, jadi rekomendasi ya, jadi walaupun DPR RI itu khususnya untuk yang Komisi 10 membuat konten-konten misalnya seperti podcast dan lain sebagainya untuk menyuarakan aspirasi guru, ternyata tingkat partisipasi dan keterlibatan guru di media tersebut itu sangat rendah. Dari 3,3 juta guru, hanya 245 orang yang saja menonton YouTube dari anggota DPR RI ini, dan 75 memberikan tanda suka gitu. Tidak ada lonjakan besar viewers bahkan ketika isu pentingnya dibahas. Nah ini ya karena memang begini, saya membela guru ya, karena kuotanya itu guru-guru perlu juga harus membeli kuota gitu ya, sedangkan gaji kemudian tunjangannya itu tidak lancar seperti yang mereka harapkan ya. Jelas saja, makanya mungkin juga bahwa apa yang disampaikan di dalam podcast YouTube-nya itu juga tidak menarik gitu ya, sehingga membuat guru-guru itu enggan mau menonton tersebut. Nah jadi kompetensi di pembicaraan itu menekankan perlunya introspeksi bagi guru terhadap kompetensi sosial dan kepribadian ya. Nah kalau berbicara tentang rekomendasi ya dan saran ini bagi guru dan organisasi seperti misalnya PGRI ya, jadi aktif menunjukkan apresiasi dan dukungan terhadap perjuangan legislatif yang memperjuangkan kesejahteraan guru. Nah, lebih terbuka dan siap menerima penempatan di seluruh wilayah Indonesia. Terlibat aktif di media sosial atau platform resmi DPR untuk menunjukkan solidaritas dan dukungan moral secara publik ya. Nah, bagi DPR RI itu terus memperjuangkan hak dan kesejahteraan guru, tetapi dibarengi dengan
permintaan klarifikasi data faktual agar argumentasi kuat serta berdiskusi dengan pemerintah. Nah, meminta dukungan tertulis dari organisasi guru sebagai landasan formal dalam perumusan kebijakan versi undang-undang, ya. Jadi di sini juga muncul beberapa banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, ya. Misalnya, berapa sebenarnya rasio murid terhadap guru di Indonesia? Apakah besar atau 1,8 1:8 itu seperti diklaim gitu. Nah, bagaimana sebenarnya guru di berbagai wilayah? Apakah persebarannya adil dan efektif gitu? Yang berikutnya itu adalah apakah guru PNS itu benar-benar siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, ya, termasuk nanti yang isu peralihan dari P3K menjadi PNS itu. Nah, mana yang lebih menarik bagi guru status PNS atau kesejahteraan finansial dari sekolah swasta? Nah, mengapa jumlah viewers dan like di guru terhadap konten perjuangan DPR itu sangat rendah? Gitu, tadi sudah saya bantu, ya, bantu untuk menjawabnya. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu ini bisa bermanfaat, ya. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.